punya mentalitas yang luar biasa. Itu yang bikin mereka survive dan salah satu superpower dunia. Bagi saya termasuk 5 besar superpower dunia hari ini. Karena kalau zaman dulu superpower itu dihitung dari penguasaan sainsnya, kalau hari ini superpower kan dihitung dari kekuatan ekonominya. Pernah sebelumnya ada masa ketika superpower itu kekuatan militernya. Di abad tengah superpower itu pengetahuan. Tapi hari ini superpower itu kan ekonomi. Dan Jepang telah memiliki mental yang siap untuk menang ke sana. Yang pertama jelas kerja keras. Kalau di penelitian terbaru orang Jepang itu 9 hari bisa bikin mobil 1. Kalau di barat butuh 47 hari. Ya kan? Bayangkan semangatnya orang Jepang. Anak-anak sekolah praktikum itu bisa sampai jam 2 malam, jam 3 malam itu biasa. Kalian kuliah sak jam setengah wae kan wis gatel pengen nang Bali. Tapi anak-anak Jepang bisa berjam-jam, bahkan bisa sampai malam dan asik. Jadi tiap kali kuliah, tiap kali sekolah pasti bawa bekal. Karena lama mesti durasinya. Bawa nasi, bawa itu. Dan kenapa kok nggak bawa uang aja Pak beli? Nggak, mereka juga punya tradisi lain hidup hemat. Jadi kerja keras itu yang bikin sukses. Ya memang tidak ada ceritanya sih orang sukses kok melempem. Kalau ingin sukses ya kerja keras. Itu logikanya. Cuma orang Indonesia kan memang yang nomor 1 bukan logika, intuisi. Jadi main, tenang aja Pak, kita tunggu aja gimana takdirnya Allah. Ngapain sih hidup kok? Kan kita selalu begitu. Tapi di Jepang enggak lah, kerja keras. Hidup yang masuk akal saja. Yang kedua malu. Mungkin masih ingat cerita Harakiri. Jadi kalau gagal ya mereka akan sangat malu. Dalam banyak hal mereka malu. Kalau hari ini malu itu implementasinya, misalnya kalau ada menteri gagal, di kementeriannya ada kasus besar, mereka akan sangat malu dan cepat-cepat mengundurkan diri. Kalau di kita kan begitu gagal kan cepat-cepat cari alasan, cari kambing hitam. Tidak ada yang bilang mohon maaf yang salah saya dan berarti saya nggak mampu, maka saat ini juga saya mundur. Karena mereka punya malu. Kita tidak terlalu punya malu. Jadi itu salah satu tradisinya orang Jepang. Yang ketiga hemat. Kayak tadi tak ceritain, yang mottainai tadi, bagaimana mereka tidak boros. Meskipun mungkin mereka punya uang banyak, tapi hidupnya punya resources banyak, tapi tetap mengedepankan cara hidup yang tidak loyal, tidak royal. Kemudian yang keempat, loyalitas. Loyalitas ini kesetiaan. Dan ini dirintis ya sejak awal zaman dinasti, zaman kerajaan-kerajaan ini kan dikenal loyalnya luar biasa. Shogun, kemudian samurai itu kan terkenal royal. Dia tidak peduli apakah tuannya ini jahat apa sabar apa gimana, pokoknya begitu dia jadi anak buahnya ya dia akan loyal 100%. Orang Jepang itu jarang yang pindah-pindah kerjaan. Rata-rata sejak muda sampai tua ya ada di perusahaan itu terus. Karena mereka punya daya loyalitas yang tinggi. Kalau kita kan enggak, ada tawaran gaji lebih besar ya mesti pindah. Kalau Jepang enggak. Dan ini imbang dengan sikap atasannya. Majikannya, atasannya, dia punya prinsip yang terbaik, yang paling sip untuk karyawannya dan anak buahnya. Jadi orang Jepang tidak kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan teman itu banyak. Kalau di sana teman itu hanya ada 2 jenis, teman sekolah atau teman pekerjaan. Sama tetangga jarak 3-4 rumah mungkin sudah nggak kenal. Tapi yang dikenal teman sekolah, zaman sekolah atau teman di pekerjaan.
Kalau jam-jam segini biasanya nongkrongnya di kafe-kafe, jadi nggak langsung pulang kalau malam. Main relasinya kalau malam gini, pulang dari kerja nongkrong bareng sambil minum sake, terus sambil ngobrol-ngobrol nyari relasi. Itu gaya Jepang. Dan nggak takut ditunggu oleh istrinya, nggak takut dimarahi, karena itu sudah tradisinya begitu. Ya, itu yang bikin mereka loyalitasnya luar biasa pada perusahaan. Perusahaan juga mikir dirinya, dia juga loyal pada perusahaan. Kalau di sini kan banyak yang perusahaan mikir bos-bosnya saja, gimana dapat untung besar, dan karyawannya mikir gimana caranya gajinya naik. Jadi nggak nyambung. Oke, terus inovasi. Iyalah, hari ini kan mana ada produk yang berkualitas. Cina terkenal luar biasa, tapi kan orang lebih melihat kualitas ada pada Jepang. Kalau Cina kan cuma fotokopi. Inovasi ada pada Jepang. Pantang menyerah. Dan ini yang luar biasa, yang saya tahu, budaya bacanya sangat tinggi. Jadi kalau orang nunggu bis, nunggu kereta, ada siswa nongkrong di taman, itu jangan dibayangkan, meskipun sana mungkin teknologinya luar biasa, yang dipegang bukan HP, gadget, dan WA. Ya, paling enggak ya koran, majalah, atau buku. Atau seandainya buka gadget ya membaca, bukan main sosial media. Itu yang saya tahu. Budaya bacanya sangat tinggi. Itu yang bikin mereka survive. Bandingkan sama kita. Mungkin kamu sudah lulus S1 aja, paling bukunya sak deret. Isinya nggak ada 10. Itu pun yang dibaca tidak semua. Ada yang beli buku, dilihat sampulnya aja sampai kamar, dibolak-balik, terus ditutup lagi, ditaruh. Karena nggak ada tugasnya dosen yang tentang itu, ya surat diwaca belas bukunya. Tapi kalau di Jepang budaya bacanya kuat. Itu yang bikin masyarakatnya gampang dipush untuk maju. Semakin orang wawasannya luas kan lebih mudah untuk dikandani, untuk dinasihati. Tapi semakin wawasannya sempit, semakin susah dikasih tahu. Karena dikasih tahu itu tidak enak. Merasa digurui itu tidak enak. Makanya biar kalian gak digurui, ya wawasannya harus luas. Jadi kembangkan budaya baca. Kerjasama kelompok juga harus kuat. Jadi kerjasama kelompok itu ada peribahasa, satu orang Amerika melawan satu orang Jepang. Itu satu profesor Amerika melawan satu profesor Jepang. Itu menang profesor Amerika. Tapi 10 profesor Amerika melawan 10 profesor Jepang, akan menang profesor Jepang. Karena mereka terbiasa kerja tim. Secara satu-satu mungkin kalah, tapi bareng-bareng kita kuat. Nah, itu visinya orang Jepang. Jadi mereka, makanya tidak terlalu banyak tokoh single individual yang sangat terkenal dari Jepang, tapi negaranya bisa maju. Jadi tokoh ini dari Jepang, tokoh itu penemu ini dari Jepang jarang. Tapi coba lihat produksi IT-nya, luar biasa. Bandingkan sama Amerika yang punya Steve Jobs, punya Zuckerberg, punya itu kan single-single fighter, single-single tokoh banyak. Atau Islam zaman dulu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, itu kan single-single fighter. Tapi kalau di Jepang jarang kalian nemu itu. Makanya di Islam hari ini kan ya susah nyari yang kayak gini, karena budaya kerjasama kita lemah. Kita sudah pecah duluan gara-gara klan-klan tadi kan, kobilah-kobilah tadi. Kalau nggak bisa kerjasama ya majunya susah. Itu yang terjadi sama kita hari ini. Kerjasama kelompoknya lemah. Dan yang terakhir mandiri. Di antara budaya yang paling enak bagi anak mudanya sebenarnya Indonesia. Karena di banyak negara di luar itu seumur kalian ini hampir SMA itu banyak yang sudah mandiri. Sudah keluar dari rumah, entah berjuang gimana caranya bisa hidup. Kadang kalau
kepepet beneran ya minta uang ke orang tua tapi nanti dibayar, dianggap utang. Jadi budaya semacam itu banyak hidup di luar, baik di Eropa maupun di beberapa negara Asia yang sudah maju. Kalau kalian kan kadang sampai S2 masih nunggu kirimannya bapak. Ya itu kan agak tidak enak diomongkannya, tapi ya kenyataannya begitu. Mau gimana lagi. Tapi kalau di negara kayak Jepang ini, anak mudanya punya tradisi malu. Jadi malu sudah seumuran besar gini kok masih minta. Nah, saya tidak tahu, kita memang agak kecil kemaluannya. Ya, jadi tidak terlalu besar. Kalau orang sana mesti sudah malu luar biasa itu. Tapi kan ya budaya itu kayak gitu ya. Di sini kan memang budayanya masih seperti ini. Jadi anak-anak bahkan sampai kawin kadang masih dompleng sama orang tua. Jadi ada yang sudah punya anak juga masih gerombol di rumahnya orang tua. Itu kalau orang Jepang malu. Tapi orang Indonesia mangan orang mangan sing penting kumpul. Jadi ora apa-apa, sing penting iso guyu bareng-bareng wis aman. Kan gitu. Tapi kalau di luar enggak. Kamu pergi jauh-jauh enggak apa-apa, asal mandiri. Kamu keluar negeri sendiri mungkin mikir, nanti di sana nggak bisa ngomongnya, nanti di sana itu. Kita kan lemah di sisi itu, di sisi mentalitas untuk mandiri. Di level itu sebenarnya kalian kalah sama para TKW sama para TKI. TKI ini nggak mikir bahasa Inggris, bahasa Arab perang ngerti, yang penting mangkat. Dan di sana tanding mereka. Di sisi itu kalian kalah mental tetap. Kalian ada bule aja mau nyedai males, khawatir diajak ngomong Inggris. Ya kan, kalau ada turis itu kan tidak usah ketemu turis. Jadi tidak mandiri kita. Kuliah tidak mandiri, sampai kawin nggak mandiri, sampai punya anak nggak mandiri. Dan orang Indonesia kan cenderung punya visi, dia tidak pingin bahagia, dia tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anaknya bahagia. Itu yang bikin susah. Jadi yang sini pingin gendoli terus, yang digandoli menikmati. Jadi akhirnya mandirinya lama. Tidak apa-apa bapak susah, yang penting kamu besok sukses gitu kan. Besok kamu juga gitu punya anak, saya tidak susah, tidak apa-apa, yang penting anakku sukses. Anakmu besok juga gitu, akhirnya tidak ono sing sukses kabeh. Iya kan, semuanya nanggung. Jadi besok kalau bapakmu ngomong gitu, sudahlah pak, sampean sukseslah dulu. Gampang, kalau saya kan masih lama umurnya, sampean sukses, nanti saya juga akan sukses. Jangan ada korban mengorbankan. Wis ndak apa-apa les, aku ndak sekolah ndak apa-apa, yang penting kamu sekolah. Yo nek iso ya bapak ya sekolah. Cuma karena sudah telat umurnya ya ndak jadi sekarang. Tapi besok kamu juga gitu, ndak harus pakai semboyan, ndak apa-apa, yang penting anakku besok. Yo kamu dan anakmu sukses dua-duanya. Itu untuk melatih mental mandiri. Jadi problem kita di Indonesia hari ini mental. Banyak mentalitas yang harus dibangun. Kita kebanyakan mentalitasnya mentalitas nuntut, tapi males kerja keras. Mentalitas tidak punya malu. Mentalitas hedonis, tapi kalau dibilang hedonis nggak mau. Padahal HP-nya tiap bulan ganti. Ya kan, baju nggak mau yang jelek. Sepatu masih bisa dipakai, merasa sudah jelek karena dianggap sudah out of date. Ya kan, saya punya teman dari Singapura itu, dia anaknya konglomerat luar biasa kaya, tapi HP-nya masih HP level-level Nokia 3310 itu. Suaranya masih tangting-tangting gitu, yang bikin telinga gatel itu kan. Yang kalau suara buanter lagi, enak-enak ngobrol suaranya buanter. Tapi no problem bagi dia. Kalau dia mau, dia bisa beli Samsung S12. Bagaimana ya? Lo maksudnya pesan khusus ke pabriknya Samsung buat aku sendiri yang lo maksudnya. Kalau dia mau, tapi kan dia tidak pesan kayak gitu. Dan dia melepaskan diri dari dukungan orang tuanya sejak muda. Jadi dan dia sukses dengan bisnisnya sendiri dan bisa. Yang itu jarang saya temukan di Indonesia. Indonesia itu biasanya mentalnya, seandainya muncul ide pingin bisnis pingin itu tapi manja.
manja itu mungkin bisnis 2-3 hari, ini kok tidak ada yang beli, nggak ada harapan sukses, tutup kan mesti gitu kamu. Bubar mesti gitu. Nggak tangguh mentalnya. Jadi 1 bulan nggak laku-laku, terus nggak kejual, sudahlah berarti nggak jodoh, gitu aja kan teorimu. Jadi wassalam. Ya kayak kamu ikut MLM itu loh, suwe mensuksesi kan gitu. Kok ya yang presentasi kok enak banget, seolah-olah cepet jadi kaya raya sukses dengan MLM. Tapi ditunggu nggak nyampe. Kapan lagi bubar kan selalu gitu. Ya kan? Ya di samping memang kamu ketipu MLM, tapi sebenarnya menunjukkan mentalmu tidak tangguh. Loyalitas apalagi. Kebanyakan kita oportunis, milih yang menguntungkan dan menyenangkan. Itu bagi saya problem. Karena logika hidup itu kebanyakan bukan logika nyari enak, tapi logika puasa. Barang siapa mau puasa, dia akan ketemu nikmatnya buka puasa. Yang bisa menahan diri sebentar, dia akan menemu hasilnya dari menahan diri tadi. Kalau enggak, ya enggak. Rumus hidup kebanyakan itu. Tapi kebanyakan di antara kita enggak mau kalau disodori puasa. Sudahlah, enggak usah internetan dulu, baca buku dulu, enggak usah ngobrol dulu, ngaji-ngajilah sebentar, enggak usah. Tapi kan kita berat kalau disuruh yang kayak gini. Jadi kita tidak punya mentalitas puasa. Mentalitas kita adalah mentalitas pesta. Di Indonesia apapun jadi pesta. Bencana alam pun jadi pesta. Orang dapat musibah jadi pesta. Ya kan? Buktinya ya rame-rame pingin nonton. Saya pernah rame-rame hanya pingin nonton Luntur Lapindo. Itu 2 bis besar. Loh iya kan, luar biasa orang Indonesia itu. Orang dapat bencana kok malah ditonton. Kan jadi pesta. Iya, itu penyakit kita selanjutnya. Jadi mentalitasnya mentalitas pesta, bukan mentalitas puasa. Dari yang kayak gini susah untuk berkreasi inovasi. Untuk inovasi harus ada puasanya. Dan orang yang mentalitas pesta itu pasti gaya hidupnya konsumtif, tidak produktif. Hanya bisa mengkonsumsi. Dan jangan kaget, konsumen itu disetir oleh produsen. Produsen pingin apa, dia yang nyetir kamu. Produsen sepatu akan nyetir kamu, ini loh sepatu paling out of date. Sepatu paling up to date. Out of date ngomongnya lo ngantuk ya. Jadi dan pantang menyerah, tidak gampang ngelukro. Apalagi yang budaya baca ini. Bacalah semuanya, jangan tanggung-tanggung. Hari ini orang milih-milih kalau baca. Yang garis keras, yang dibaca yang keras-keras, yang lain dianggap liberal dan gak mau baca yang liberal. Yang liberal juga gitu, dianggap pokoknya sing fundamentalis itu ndak mutu. Dan dia ndak mau baca buku-buku kayak gitu. Terus yang pro PKI baca buku-buku yang pro PKI saja, yang anti PKI dibaca yang anti PKI saja. Menganggap semua wacana yang beda dengan dirinya itu salah. Jadi semakin miskin bacaanmu, semakin gak mungkin kamu inovatif. Semakin kamu gak inovatif ya semakin kamu jadi konsumen. Dan masyarakat konsumen adalah masyarakat yang disetir oleh para produsen, para pemilik modal. Dan kalau sudah kamu tidak mandiri ya tidak akan bisa kerja kelompok. Wong kamu sendiri tergantung. Dan ini sebenarnya mentalitas yang sangat kita butuhkan, yang sudah dikembangkan duluan oleh orang Jepang, bahkan sejak era pra-modern, sekitar abad 16, 15, 14, seperti tahun-tahun yang tadi disebut sebelumnya. Jadi nanti kita lihat minggu depan tradisi spiritualnya Jepang, Zen Buddhism. Kemudian satu lagi tradisi pantang menyerahnya Jepang,
sistem etikanya yang nanti disebut Bushido, yang dimiliki oleh para samurai. Syukur-syukur bisa sedikit nyinggung tentang ninja dan Naruto. Oh iya kan, itu sebenarnya nyambungnya ke situ nanti. Iya, andalanmu kan Sasuke. Oke, saya kira itu. Ada yang mau tanya Kak? Kemarin ada yang tanya. Tidak ada ya. Alhamdulillah, saya tidak tahu di Facebook ada yang tanya apa enggak. Sudah lama tidak nonton Facebook, apalagi sejak Jenderal Sudirman Facebooknya ganti. Jadi saya tidak tahu sekarang rame apa enggak di Facebook, belum saya cek. Peradabannya kan sekarang ganti, Facebook enggak terlalu laku, yang rame sekarang WA. Yang bikin capek saya karena saya harus menghapusi postingan di WA, kan sehari itu bisa ratusan. HP ku kan masih HP lama, jadi isinya terlalu banyak, puyeng sendiri HP-nya. Iya. Kalau ada berita panjang orang bikin cerita itu alamat wis. Mesti hang, jadi harus di restart lagi. Makanya yang ngirim WA ke saya nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Ya wis, misalnya, tak datang apa enggak, nggak usah dikasih prolog panjang-panjang. Tak mengingat malam ini ada macam-macam, alamat itu wis. Ya, jadi HP lama kan gitu. Karena itu tadi mandiri, tapi hidup hemat ya, puasa untuk menutupi bahwa sebenarnya janjinya ya males. Oke, ketemu lagi minggu depan dengan Zen Buddhisme. Saya akhiri sekian. Kalau nggak ada yang tanya, wallahul muwaffiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.